Terima kasih banyak juga ya Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik. Jadi mohon izin teman-teman semuanya, berdirinya saya di sini bukan berarti saya lebih dari teman-teman semuanya, tetapi saya paham betul bahwa dalam menjalankan tugas kita sebagai guru itu kita perlu kolaborasi. Jadi apa yang mungkin saya sampaikan di sini bisa menjadi hal positif untuk teman-teman semuanya, tapi begitu juga sebentar bisa saja suatu saat apa yang bagus di sekolah ini itu yang akan kami adaptasi dan bawa ke sekolah kami. Jadi tadi itu banyak hal positif yang saya dapat dari sekolah ini. Nah, sekarang izinkan saya berbagi apa yang saya sampaikan dan apa yang memang dilakukan di sekolah. Jujur saja Bapak Ibu, pencapaian SMA Negeri 22 Bone di rapor pendidikan itu memang menjadi sesuatu yang juga kami sendiri selalu berefleksi bahwa oh ternyata kami mencapai ini gitu. Maksudnya itu juga di luar dari ekspektasi kami. Tapi hal-hal yang dilakukan di situ memang adanya sinergi antara guru dan kepala sekolah. Memang di sekolah itu saya juga sebenarnya Pak Maumur tadi jujur saja setiap di saat pengawas pembinanya sudah Ibu awali ya jujur dia sudah membuka pintu sebenarnya. Dia bilang Ibu nanti itu tidak apa-apa mereka akan misalnya bertanya, saya katakan iya Ibu saya akan siap berbagi begitu. Dan saya juga dengan senang hati akan membagi nomor handphone, bukan berarti saya punya kemampuan lebih, tidak, tetapi nanti bisa sharing kita karena kita ini tetangga, otomatis suatu hubungan yang baik harus terjalin dengan baik karena tempat kita belajar dengan baik itu tentulah dari orang-orang di sekitar kita dan orang-orang terdekat kita. Apalagi kita ini satu pengawas pembina, biasanya selalu begitu, kita selalu memiliki pengawas pembina yang saling terkait karena jaraknya dekat. Nah, langsung ke praktik baik, saya mulai dari berjalannya observasi itu Bapak Ibu. Tentulah baik kepala sekolah maupun guru yang ada di SMA 22 Bone itu adalah saling mengisi. Jadi kepala sekolah tentu punya ruang juga, bawahannya juga punya ruangnya. Maksudnya begini, menjadi bawahan juga tidaklah sempurna. Begitu juga menjadi pemimpin. Jadi kita butuh satu sinergi. Apa yang dilakukan di SMA 22 Bone itu kemarin, observasinya berjalan lancar, izin Bapak Kepala Sekolah. Jadi di situ memang Kepala Sekolah sudah bertanya, kira-kira apa yang perlu saya siapkan ini? Karena tidak apa-apa kita bertanya dengan mungkin contoh Kepala Sekolah menganggapnya saya lebih paham dengan PMM misalnya, dia bertanya apa yang saya harus lakukan di situ. Nah, saya selaku bawahannya juga karena sekolah itu bisa bagus kalau semua stakeholdernya bekerja sama dengan baik. Saya langsung gercep juga melakukan. Oh, ini yang harusnya dilakukan di saat observasi itu. Kebetulan memang yang kami pilih adalah pada saat itu bersama-sama memilihnya pemaparan program sekolah. Dengan alasan bahwa nanti dirunutkan dengan visi misi sekolah. Itu yang kita lakukan di SMA 22 Bone. Adanya sinergi, kerjasama yang baik supaya semua stakeholder yang ada di sekolah itu bekerja dengan maksimal sesuai dengan kompetensi dan tupoksinya masing-masing. Jadi contoh, kepala sekolah memahami bahwa contoh Ibu ya, contoh saja, mungkin saya punya kemampuan di sisi kurikulum misalnya. Meskipun saya wakasek sarana dan prasarana, orang lain yang menjadi wakasek kurikulum, saya tetap memberikan masukan atau sumbangsi yang bisa saya sampaikan bahwa untuk kurikulum seperti ini yang jadi. Kurikulum Merdeka begini yang bagus. Jadi memang ada sinergi di sana. Dan hal yang menarik juga yang memang agak berbeda di SMA 22 Bone itu adalah satu komando. Maksudnya satu komando itu adalah ketika kepala sekolah memberikan arahan, yang lain itu mendukung dengan kompetensi mereka masing-masing.
Jadi tidak menunggu harus ditunjuk. Jadi kalau di situ, oh saya kompetensinya ini yang harus saya lakukan. Oh saya kompetensi saya di sini, ini yang harus dilakukan. Seperti itu kalau di UPT SMA Negeri 22 Bone. Saya yakin juga di sini insya Allah juga seperti itu. Kemudian praktik pembelajaran saya sampaikan lagi, kalau di praktik pembelajaran yang saya lakukan di kelas, kebetulan PR kami itu di literasi dan numerasi itu yang statusnya masih sedang. Bukan merah ya, tapi orange. Satu-satunya yang orange itu di literasi dan numerasi. Nah, literasi kita sudah hijau, numerasi yang sedang. Ya, di numerasi. Kalau literasi sudah aman, di numerasi yang sedang gitu. Jadi yang kami genjot sekarang itu untuk saya pribadi, karena saya yang berbicara di sini, saya pribadi, saya guru ekonomi, tapi saya selalu memasukkan unsur numerasi di saat saya mengajar. Contoh di ice breaking saja, saya itu selalu menggunakan ice breaking yang mengarahkan anak untuk melatih kemampuan numerasinya. Contoh sweet saja, kalau saya mengajar itu menggunakan game, misalnya game sweet, itu saya lakukan dengan game sweet, di mana mereka itu nanti melatih untuk menghafal secara tidak langsung, menghafal perkalian. Itu yang mungkin saya lakukan di kelas. Kemudian terkait mungkin yang bisa juga saya sampaikan maksudnya bisa saya berbagi di sini terkait penganggaran. Memang kita itu luar biasa susahnya sekarang, karena untuk penggunaan anggaran BOSP kita banyak dilarangnya ya Pak, sehingga saya paham betul kalau karena kebetulan saya juga bendahara Bapak, jadi saya tahu betul bagaimana sesana untuk menyampaikan hal itu ke teman-teman. Tapi terkait ada tadi usulannya Pak Budi, saya hanya menarik benang merah, maksudnya menghubungkan yang sudut baca itu, karena kebetulan ini juga yang dilakukan di UPT SMA 22 Bone, ada sudut baca. Sudut baca dalam skala yang memang bisa diadakan dan didanai oleh dana BOSP. Pada saat itu, pada tahun 2022, pada saat itu pengembangan sudut baca, di setiap kelas ada sudut baca. Kami mengakomodir sesuai dengan yang bisa didanai oleh BOSP. Misalnya mereka mau menghiasi dengan cara mengecat, maka pengecatan bisa. Pengecatan pendukung kompetensi murid misalnya, saya arahkan ke situ. Jadi saya tidak bahasakan pengadaan Pak, tapi mengarahkan bahasanya ke hal yang memang bisa didanai oleh BOSP. Jadi pada saat itu kita melakukan pengecatan dan sudah diperiksa inspektorat, tidak ada masalah. Kemudian bukunya tentu sesuai dengan yang bisa, karena ada buku di perpustakaan yang digunakan. Nah di situ pengembangan untuk meningkatkan literasinya itu memang ada sudut baca. Jadi kita buat sudut baca di setiap kelas ada. Jadi di saat ingin melakukan guru mata pelajaran ingin bereksplorasi di kelas untuk meningkatkan literasinya, kita gunakan sudut baca untuk itu. Gitu yang di SMA Negeri 22 Bone yang bisa dilakukan. Kemudian itu tadi sih lebih ke praktik baiknya itu lebih ke kerjasama dari semua ekosistem yang ada di sekolah, semua personil yang ada di sekolah. Jadi di saat kepala sekolah memberikan arahan, itu masing-masing dari kami sudah tahu di mana kompetensi kita, itu yang akan kita bergeraknya di situ. Jadi kalau misalnya ini contoh saya menguasainya di kurikulum misalnya, saya bagaimana mengupayakan agar setiap bulan itu di komunitas belajar itu ada namanya bulan berbagi. Jadi siapapun yang sudah mendapatkan pelatihan itu akan berbagi ke teman yang lain, akan mengimbaskan apapun itu. Jadi ceritanya tidak jalan sendiri, tapi bagaimana supaya semua saya yang ikut pelatihannya, semua teman saya ini harus tahu begitu. Kalau saya di sekolah, meskipun kita sadari bersama bahwa semua niat baik itu tidak selalu dipandang baik. Jadi contoh misalnya Pak Mak saya sendiri, contoh Pak Mamu ini membagikan
praktik baiknya ke teman. Yakin dan percaya Pak Mamur, tidak semua menerima dengan baik. Akan ada pro kontra di situ. Tapi seorang kolaborator yang baik adalah kolaborator yang terus mau melakukan praktik baiknya, diterima atau tidak diterima. Kenapa? Karena dengan berjalannya waktu, mereka akan sadar itu. Oh iya ya, betul yang bilang Ibu Selvi. Kayak kemarin, waktu jujur saja Pak, di saat kami menerapkan 5 hari kerja. Di saat kami menerapkan 5 hari kerja, banyak sekali bisikan. Di sana itu Bu, dia kurangi jam pelajarannya menjadi 40 menit. Caraku menyampaikan ke teman tidak mengatakan bahwa sekolah itu salah. Tidak. Saya hanya menunjukkan ke mereka aturan bakunya kurikulum merdeka. Memang kurikulum merdeka mengarahkan kita untuk merdeka mengelola sekolah kita. Tapi jam pelajaran itu tidak bisa dirubah menjadi 40 menit. Ditambah boleh, dikurangi jangan. 45 menit adalah sesuatu yang memang menjadi aturannya kurikulum. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Akhirnya kemarin ditemukanlah apalagi solusinya. Ternyata solusinya Bapak Ibu, di saat saya menyusun jadwal itu terlalu banyak jam istirahatnya di saat mau sholat. Saya kasih 1 jam, jadinya pulangnya jam 4. Nah, saya di saat teman-teman memberi saran seperti itu, kita gali lagi, kita cari solusinya. Oh, bagaimana Pak caranya supaya win-win solution ini? Ceritanya tidak mau saja yang diterima. Akhirnya kita ambil keputusan cukup 30 menit istirahatnya di saat jam istirahat, tapi kita pulangnya tetap 3:30. Jadinya seperti itu caranya di SMA 22 Bonek menyatukan persepsinya. Tapi kembali lagi bahwa yang utama untuk memberikan komando tetaplah kepala sekolah, sehingga di sana memang yang kita ambil adalah satu komando. Ketika kepala sekolah memberikan arahan, yang kami ambil itu adalah bagaimana kita berperan di kompetensi tak masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Ini niatnya murni hanya berbagi praktik baik. Jujur saja Bapak, untuk Pak Kepala Sekolah terima kasih banyak inspirasinya hari ini. Inspirasinya hari ini itu melakukan apel pagi. Itu betul-betul akan memajukan kedisiplinan siswa, karena ini juga kurang di kami Bapak, jujur saja. Jadi inspirasi yang saya dapat hari ini adalah aktif melakukan apel pagi, dan disampaikan juga tadi sama Pak Mamur, Pak Budi, ini sesuatu yang kontinu dilakukan di SMA 7 Maros, itu luar biasa. Apel paginya juga bukan sekedar apel dan memberikan penyampaian saja kepada murid, tapi apelnya lebih terarah dan lebih kayak pelaksanaan upacara. Nah, ini bisa menjadi praktik baik juga yang bisa kami lakukan di UPT SMA 22 Bonek untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Terima kasih banyak untuk waktunya yang telah diberikan. Terima kasih banyak pula untuk inspirasi-inspirasi yang sudah diberikan oleh teman-teman semuanya. Jika ada hal yang kurang berkenan, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Jika ada sesuatu yang baik yang bisa dipetik hari ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.